warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan menceritakan kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Salah ad-Din Yusuf bin Ayyub atau masyhur dengan sebutan Salahuddin adalah putra Najm ad-Din bin Ayyub, Najmuddin bin Ayyub dari bangsa Azerbaijan. Salahuddin merupakan keturunan suku Kurdi yang hidup dalam sebuah kastil di Takret yang berada di tepian sungai Tigris, Irak, dan mengelola kastil itu. Dia lahir di kastil tersebut pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijri. Sejak lahir, Salahuddin bersama keluarganya diajak ayahnya hijrah ke daerah Mosul karena di dalam kastil tersebut terjadi konflik. Sesampainya di Mosul, keluarga Najm ad-Din bertemu dengan Nuruddin Zangi, seorang gubernur di Suriah. Mereka membantu Zangi dalam berbagai urusan. Nuruddin Zangi adalah seorang berbangsa Arab yang berusaha menyatukan masyarakat Muslim yang telah bercerai-berai, membentuk kerajaan masing-masing, antara lain Suriah, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, Damaskus, dan Antioquia. Setelah pertemuan itu, Najmuddin bin Ayyub dipercaya oleh Nuruddin Zangi untuk memimpin garnison di Baalbek. Semudanya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyub adalah sosok yang belum dikenal oleh banyak masyarakat luas. Selain kurang dikenal oleh masyarakat, pendidikannya pun tidak banyak diketahui. Orang mengetahuinya hanya sebatas bahwa ia suka melakukan diskusi tentang masalah-masalah ilmu agama, misal ilmu fikih, Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu kalam. Seiring dengan keberhasilan Salahuddin menaklukkan Damaskus, ia dibawa menghadap Nuruddin Zangi oleh ayahnya. Dari pertemuan itulah sosok Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi menjadi populer karena sering tampil di tengah masyarakat. Terlebih lagi, kehendak bertolak ke Mesir dalam rangka mengikuti pamannya, yaitu Asaduddin Shirkuh, untuk sebuah tugas kemiliteran. Muslim maupun Kristen, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah sosok yang sangat populer. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Di antaranya Salahuddin merupakan pimpinan yang bijaksana, mempunyai pasukan militer yang tangguh dan berwibawa di depan lawan, serta mempunyai sifat kesatria, juga santun dan pemaaf. Misalnya sebagaimana yang ditunjukkan ketika terjadi perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi terkenal sebagai penguasa sekaligus sebagai ulama. Kemampuan Salahuddin dapat dilihat dari komentar dan catatan kaki yang ditulisnya pada kitab hadis riwayat Abu Daud. Pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi banyak disibukkan dengan peperangan, disebabkan upayanya untuk membantu Mesir dan beberapa negara Islam lainnya dari serangan tentara salib yang terang-terangan telah menyulut peperangan. Salahuddin Al-Ayyubi tidak meninggalkan kebijakannya dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat, pembangunan, pendidikan, kepentingan rakyat. Kepribadian Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang. Kita dapat melihat bagaimana kepribadian seorang Salahuddin Al-Ayyubi dari sikap dan tindakannya. Di antara peristiwa yang dapat kita lihat kepribadiannya adalah sebagai berikut. Pertama, pemberontakan Hasyashin. Salahuddin Al-Ayyubi selalu berupaya agar Baitul Maqdis terbebas dari cengkraman penjajahan Eropa dan pasukan salib. Namun ada kendala cukup serius yang berasal dari dalam negeri, yaitu adanya kelompok Hasyashin yang beraliran Syiah. Kelompok ini selalu mengganggu stabilitas kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi yang beraliran Sunni. Target mereka adalah mengembalikan kekuasaan dinasti Fatimiyah. Gerakan mereka sangat rapi, berawal dari Syam, kemudian ke Mesir menuju istana Salahuddin Al-Ayyubi melalui seorang yang disusupkan untuk memprovokasi masyarakat agar tumbuh kebencian pada pimpinan mereka dan timbul kekacauan. Penyusup dari anggota Hasyashin itu masuk ke kamar Salahuddin Al-Ayyubi yang malam itu sedang keluar dari rumahnya. Setelah berhasil masuk, kemudian meletakkan sebilah belati yang penuh dengan darah di atas bantal Salahuddin Al-Ayyubi. Di sebelah belati itu diletakkan pula sebuah surat ancaman yang ditunjukkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Mendapati ancaman tersebut, Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah terbiasa mendapat berbagai ancaman sama sekali tidak gentar. Justru ia bertambah kuat keinginannya untuk memberantas kelompok itu. Pada tahun 572 Hijriah atau 1176 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil langkah secara segera mengirimkan pasukan ke Sam dan memberantas mereka. Kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi
Setelah menyelesaikan tugas-tugas peperangan, Salahuddin Ayyubi tampak lelah, tua, dan harus istirahat. Ia memiliki menghabiskan masa tuanya itu di Damaskus. Kedatangan Salahuddin Ayyubi di Damaskus disambut sukacita dan penuh penghormatan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain penduduk Damaskus, penduduk Syam dari segala penjuru juga menyambut kedatangan orang yang dianggap sebagai pahlawan itu dengan mengeluh-ngeluhkannya. Mereka berbondong-bondong untuk menyatakan rasa terima kasih kepada Salahuddin Ayyubi. Mereka juga ingin mendengar petuahnya dan mendengar pengalaman perjuangannya. Beberapa hari setelah berada di Damaskus, Salahuddin Ayyubi muncul di tengah-tengah masyarakat untuk menyambut jamaah haji yang menyampaikan salam dan memuliakan mereka. Selesai kegiatan penyambutan itu, ia tampak sangat kelelahan sampai-sampai tak kuasa meninggalkan tempat tidurnya. Kondisi Salahuddin Ayyubi semakin melemah. Para dokter pun berusaha keras untuk mengupayakan kesembuhannya, tetapi tidak membuahkan hasil yang berarti. Ketika sakit, Salahuddin Ayyubi didampingi oleh anak-anaknya, Raja Afdol, Bahauddin bin Shaddad, dan Qadli al-Fadil. Hari berganti hari, waktu pun berlalu. Para dokter tak kuasa lagi mengatasi kesehatan Salahuddin Ayyubi. Pada tanggal 12 November 1192, Salahuddin Ayyubi wafat dengan tenang. Salahuddin Ayyubi telah mengukir dengan tinta emas sejarah perjuangan Islam. Nama besar akan selalu dikenang sepanjang masa. Prestasinya yang sangat mengagumkan adalah keberhasilannya mengalahkan tentara salib, mengambil alih Baitul Maqdis. Ia juga meninggalkan keteladanan untuk senantiasa berjuang dalam kebenaran untuk melawan ketidakadilan. Kehidupan Salahuddin Ayyubi. Setelah menyelesaikan tugas-tugas peperangan, Salahuddin Ayyubi tampak lebih tua dan harus istirahat. Ia memilih menghabiskan masa tuanya di Damaskus. Kedatangan Salahuddin Ayyubi di Damaskus disambut sukacita dan penuh penghormatan oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain penduduk Damaskus, penduduk Syam dari segala penjuru juga menyambut kedatangan orang yang dianggap sebagai pahlawan itu dengan mengeluh-ngeluhkannya. Mereka berbondong-bondong untuk menyatakan rasa terima kasih mereka kepada Salahuddin Ayyubi. Mereka juga ingin mendengar petuahnya dan mendengar pengalaman perjuangannya. Beberapa hari setelah berada di Damaskus, Salahuddin Ayyubi muncul di tengah-tengah masyarakat untuk menyambut jamaah haji. Ia menyampaikan salam dan memuliakan mereka. Selesai kegiatan penyambutan itu, ia tampak sangat kelelahan, sampai-sampai tak kuasa meninggalkan tempat tidurnya. Kondisi Salahuddin Ayyubi semakin melemah. Para dokter pun berusaha keras untuk mengupayakan kesembuhannya, tetapi tidak membuahkan hasil yang berarti. Ketika sakit itu, Salahuddin Ayyubi didampingi oleh anak-anaknya, Raja Afdol, Bahauddin bin Shaddad, dan Qadli al-Fadil. Hari berganti hari, waktu pun berlalu. Para dokter tak kuasa lagi mengatasi kesehatan Salahuddin Ayyubi. Pada tanggal 12 November 1192, Salahuddin Ayyubi wafat dengan tenang. Salahuddin Ayyubi telah mengukir dengan tinta emas sejarah perjuangan Islam. Nama besarnya akan selalu dikenang sepanjang masa. Prestasi yang sangat mengagumkan adalah keberhasilannya mengalahkan tentara salib, mengambil alih Baitul Maqdis. Ia juga meninggalkan keteladanan untuk senantiasa berjuang dalam kebenaran untuk melawan ketidakadilan. Yang keempat adalah akhlak utama Salahuddin Ayyubi. Adapun akhlak utama Salahuddin Ayyubi yang dapat kita teladani diantaranya sebagai berikut. Yang A. Salahuddin merupakan pimpinan yang bijaksana, mempunyai pasukan militer yang tangguh dan berwibawa di depan lawan, serta mempunyai sifat kesatria, juga santun dan pemaaf. Yang B. Pada masa dinasti Ayyubi, menjauhi cara-cara pemborosan, mendukung pentingnya ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat, sehingga wajar kalau ketika itu banyak dibangun madrasah-madrasah yang jauh melebihi yang dibangun semasa kepemimpinan dinasti Fatimiyah atau dinasti Abbasiyah. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.